Baik, sekarang kita pelajari hukum Newton. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Nah, itu secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan 0. Nah, ini definisinya ya. Jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, dan jika benda yang bergerak maka ia akan terus bergerak lurus ya, karena cenderung benda mempertahankan geraknya. Hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaman. Lembam, bukan lembab ya, atau hukum inersia. Inersia itu maksudnya benda ingin mempertahankan keadaannya. Kalau dia diam, ingin diam terus, dan kalau ingin pada saat bergerak ingin bergerak terus. Itu disebut dengan inersia. Nah, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak ya, misalnya ada binatang yang lewat ya, bergerak cepat, kemudian ada binatang yang menyeberang di jalan, maka sopir ini akan menginjak remnya atau direm mendadak. Maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Begitu juga sebaliknya. Saat mula-mula mobil ini diam, kemudian ditancap gasnya seketika, maka penumpang belakangnya akan terpental ke belakang. Itulah penerapan dari hukum Newton pertama. Kemudian kasus yang kedua, gelas di atas kertas dan diletakkan di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Nah, selanjutnya kita pelajari hukum Newton 2, yaitu secara matematis dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. M adalah massa, A-nya adalah percepatan. Atau kita ubah, bisa ya. Kalau tanyakan A berarti sigma F per M. Itu pernyataannya seperti ini ya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya percepatan itu berbanding lurus dengan ini gaya. Artinya percepatan benda akan semakin cepat apabila gaya yang diberikan semakin besar, dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya jika massa benda itu semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil. Selanjutnya adalah hukum Newton 3, dikenal dengan hukum aksi reaksi. Secara matematis dirumuskan gaya ya, atau F ini gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Min ini bukan kurang artinya anak. Min ini artinya adalah arahnya berlawanan. Nah, ini contoh yang lain ya. Seseorang anak yang
belajar memanah saat anak ini tangannya membentangkan anak panah ini busur, ini talinya dibentangkan ke belakang, kemudian anak panah ini akan melesat ke depan. Ternyatanya jika satu gaya melakukan aksi terhadap satu benda, ya, tindakan pertama ini menarik, ini namanya aksi, maka akan timbul gaya yang kedua disebut dengan gaya reaksi dari benda tersebut dengan arah yang berlawanan dan dengan besar yang sama, besar atau nilai gaya yang sama. Sehingga hukum Newton 3 disebut dengan seperti tadi, ya, yaitu gaya hukum aksi reaksi. Begitu halnya dengan bola basket yang dipantulkan ke tanah. Itu sebagai aksi, ya. Bola itu akan memantul kembali ke atas sebagai reaksi. Besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Ini dipantulkan ke bawah, kemudian dari bawah dia mantul ke atas, kan berlawanan dia. Nah, yang kedua, ketika mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, ya, atau sampan, pendayung mendorong air ke belakang, itu sebagai aksi. Ini, ya, dayung sampannya ke belakang, itu sebagai aksi. Kemudian sebagai reaksi, air akan memberikan gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bisa bergerak maju atau ke depan. Nah, ini adalah video penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan saksikan. Kemudian ada latihan siswa, LASIS, ya. Untuk memantapkan pemahaman anak, kita coba latihannya. Nanti Pak kirim latihannya itu berupa PR di Google Classroom. Terima kasih.